사실 릴리팔리 같은 경우에는 좋은 선수고 리그에서 잘하고 있지만 Sintayong berjanji akan mengantarkan timnas Indonesia minimal menembus 16 besar di Piala Asia. Tidak hanya itu, pelatih asal Korsel tersebut juga menargetkan membawa timnas Indonesia lolos di putaran Piala Dunia. PSSI mendapat desakan dari berbagai pihak agar Erick Thohir mengambil langkah tegas. Jika Sintayong tidak dapat mencapai target minimalnya sendiri, PSSI diharap mengambil keputusan. Mengingat, apapun yang dibutuhkan dan diminta Sintayong, PSSI penuhi semuanya, termasuk gaji yang sangat besar, keperluan internal dan eksternal. Apa yang diinginkan Sintayong semua dipenuhi PSSI sesuai keinginannya. 잘하는 선수다. 그렇지만 우리가 한 단계 위의 선수들을 하고 있. Tommy Welly selaku pengamat sepak bola tanah air, dia dengan tegas mengatakan, PSSI harus tegas mengambil keputusan soal masa depan Sintayong jika nantinya timnas Indonesia kembali gagal memenuhi target yang ditetapkan Sintayong sendiri di Piala Asia, dan menembus putaran kualifikasi Piala Dunia. 아마 브라이 선수들에게 좋은 걸 얘기하지 않았나 생각. Berikut ungkapan Bung Toel, selaku pengamat sepak bola Indonesia yang mewakili suara mayoritas supporter timnas. PSSI tidak perlu membuang waktu terlalu lama lagi untuk mengevaluasi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Bung Toel menuturkan, Sintayong harus benar-benar membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih dengan bayaran mahal. Pertama, dia harus penuhi target minimalnya sendiri. Jika sudah terpenuhi, baru menargetkan langkah berikutnya, yang juga jadi target langkah timnas di ajang Piala Asia dan Piala Dunia. PSSI itu punya tanggung jawab memajukan, mengembangkan sepak bola nasional. Penentunya tadi Bang Arya udah bilang, pelatih yang minta, pelatih yang menentukan, faktor kualitas. Jika nanti target paling mendasar saja tidak dapat dipenuhi dengan berbagai alasan, lalu apa hasil yang selama ini diberikan sepenuhnya sesuai permintaan Sintayong? Dia harus mewujudkan impian dan harga diri bangsa Indonesia, tidak hanya berkata-kata dan memberi harapan saja. Bung Toel berkata, sejatinya kualitas dan level timnas Indonesia sudah berada di kompetisi Asia, bukan lagi level Asia Tenggara. Jika dia belum bisa membawa skuad Garuda menang, apalagi naik level, menurutnya PSSI sudah tidak perlu menunggu waktu yang berlarut-larut lagi. Karena waktu yang sudah diberikan pada STY sudah sangat lama, dia harus bisa memanfaatkan waktu dan target yang dia janjikan sendiri. Sebelum menjalani pertandingan beberapa waktu lalu, Sintayong juga mengatakan sendiri, bahwa kita, timnas Indonesia, levelnya ada di tingkat Asia, tetapi saat pertandingan, Indonesia justru dibantai 1-5 oleh Irak. Lalu seandainya di Piala Asia, seperti yang Anda sampaikan tadi, jika timnas levelnya tingkat Asia, timnas kembali gagal dengan permainan buruk, bahkan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai janjinya saat lawan Irak, Vietnam, bahkan nanti melawan Jepang, PSSI tunggu apa lagi, kata Bung Toel, di acara diskusi turun minum PSSI Pers. Tidak usah buang waktu terlalu lama lagi, waktu sudah diberikan sesuai yang dia inginkan, kelengkapan sudah diberikan, fasilitas sudah diberikan, naturalisasi sudah diberikan, semua yang diminta Sintayong dipenuhi untuk memenuhi targetnya. Namun, jika target yang paling mendasar nanti tidak terpenuhi, maka PSSI harus melakukan evaluasi, review dan mengambil keputusan tegas untuk Sintayong. Itulah ungkapan Bung Toel, bentuk dukungannya pada kemajuan sepak bola timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjalani TC di Turki, semuanya difasilitasi, demi memenuhi keinginan Sintayong. Itu dilakukan agar skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Berbagai kritik dan saran, pemikiran, argumen, semuanya, mulai dari masyarakat bawah, pengamat sepak bola, hingga para pemain legenda timnas, semua bahu-membahu, berharap agar timnas kita lebih maju dan minimal dapat disegani di Asia. Kritikan, saran dan masukan Bung Toel tersebut, bermula dari banyaknya keluhan dari banyak sumber, yang kecewa dengan kepelatihan Sintayong di akhir-akhir ini. Ditambah, tidak dipanggilnya Lili Pali dalam daftar, menambah besar kekecewaan masyarakat padanya. Memang benar, Sintayong mempunyai pandangan berbeda, tapi hal itu sangatlah mendasar. Apakah dia tidak bisa membedakan antara pemain standar dengan pemain berkualitas?
apalagi hal itu hanya berdasarkan usia dan stamina. Bukankah Lily Pali sering diturunkan dari menit awal hingga akhir, dan terbukti kontribusi Vano sangat besar, dia juga tampil prima full time hingga 90 menit. Tidak hanya itu, harapan Bung Toel tersebut mendapat dukungan penuh oleh warganet dan masyarakat luas. Sangat wajar jika harapan masyarakat pada pelatih Korsel tersebut minimal memenuhi targetnya sendiri. Mengingat apa yang diminta STY selama ini, semua dipenuhi PSSI. Bahkan sejauh ini, kepelatihan STY sudah menyedot dana terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Namun pertandingan terakhir sejauh ini, Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Filipina. Itu pun timnas Indonesia masih beruntung tidak kalah dari Filipina, dengan bekal permainan amburadul Indonesia. Yang dilakukan pasti oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge, luar biasa Indonesia. Tidak hanya hampir kalah dari Filipina, yang kualitasnya di bawah Indonesia, bahkan, timnas dibantai 5-1 oleh Irak. Di pertandingan tersebut, lagi-lagi timnas Indonesia disebut masih beruntung, karena hanya kalah 5-1 dari Irak. Padahal antara Irak dan Indonesia levelnya tidak jauh berbeda. Pada dasarnya, pelatih asing, terbatas pengetahuannya soal sepak bola Indonesia. Silahkan ambil gambaran dari pelatih Jepang dan Korea. Beberapa dekade, timnas Jepang dan Korea selalu menggunakan pelatih lokal yang lebih luas wawasan soal karakter sepak bola di negaranya sendiri. Bagaimana dengan pendapat pribadi Anda? Biaya murah tanpa prestasi, atau biaya mahal, tapi juga tanpa prestasi? Toh, kedua hal tersebut sama-sama tidak menjanjikan. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.